Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi punya nilai dan punya arah. Salah satu contoh vektor itu kalau di fisika misalkan percepatan, ada juga gaya. Dia selain punya nilai, ya dalam satuan Newton juga ada arahnya. Vektor dapat digambarkan sebagai garis yang berarah. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini misalkan, ya, ada arahnya. Ini menyatakan dari sini ke sini menyatakan panjangnya, ya, nilainya. Kemudian ada arahnya, arahnya jelas. Ini vektor dalam garis berarah bisa disimbolkan sebagai huruf kecil misalkan U, seperti ini. Ini vektor U disebutnya, atau bisa juga disimbolkan sebagai dua huruf besar, ya, berarah. Jadi kalau hurufnya huruf kapital harus dua arah, ya, dan berarah. Ini vektor AB. Kalau mau menggunakan satu huruf boleh menggunakan huruf kecil, ya, huruf apapun. Ini bisa juga digambarkan dalam Kartesius, ya, misalkan dalam Kartesius XY semacam ini. Ini koordinat 3,4 misalkan. Ini juga bisa dikatakan vektor. Misalkan disimbolkan vektor A. Ini gambaran vektor sebagai garis berarah dan disimbolkan oleh salah satu huruf kecil, dan kalau hurufnya kapital harus ada dua dengan garis berarah di atasnya. Itu menyatakan vektor. Kemudian vektor bisa dituliskan, bisa dinyatakan dalam atau sebagai pasangan terurut. Misalkan vektor U itu min 2, 3. Vektor AB misalkan 5, 6. Kalau ini juga ada vektor PG 3 elemen, ya, atau dalam dimensi ruang min 1, 2, 4. Di dalam dimensi bidang hanya 2 XY, kalau dalam dimensi ruang ada 3, 1, 2, 3 XY Z. Vektor juga dapat dinyatakan sebagai vektor basis, ya, vektor basis. Kita mencoba mengenal dulu vektor basis. Vektor basis itu merupakan vektor satuan yang memiliki nilai atau panjang itu 1. Namanya juga vektor satuan. Jadi panjangnya 1 yang saling tegak lurus. Jadi vektor basis itu seperti ini. Ini IJK. Jadi IJK itu merupakan vektor basis. Ini dalam dimensi ruang, ya. Jadi vektor basis itu ini yang I itu elemennya 1, 0, 0. J-nya itu elemennya 0, 1, 0. Dan K itu elemennya 0, 0, 1. Kalau dalam dimensi bidang, ya, itu I-nya 1, 0 dan J saja 0, 1. Ini saling tegak lurus. Jadi antara I dan J tegak lurus, I dan K juga tegak lurus, J dan K juga saling tegak lurus. Itu vektor basis. Nah, vektor ditulis dalam vektor basis semacam ini. Misalkan ada vektor U dengan elemen 4, 5 misalkan. Nah, ini bisa ditulis dalam vektor basis menjadi 4I ditambah 5J. Atau vektor V itu min 2, 1, 6 misalkan. Kalau ditulis dalam vektor basis menjadi min 2I ditambah 1J ditambah 6K. Nah, ini menuliskan atau menyatakan vektor dalam vektor basis I, J, dan K. Vektor posisi, jadi vektor yang berpangkal di pusat
0,0 ya ketika ini di dimensi bidang atau R2 istilahnya, R2, atau di 0,0,0 ini ketika di dimensi ruang R3. Setiap vektor yang pangkalnya di pusat O 0,0 itu disebut vektor posisi. Misalkan kita gambar dalam dimensi bidang. Ini titik O, ini titik A misalkan. A itu titik 3,4. Nah, vektor OA, ya, vektor OA itu disebut vektor posisi karena dia pangkalnya ini ya di 0,0, ujungnya bebas. Nah, ini bisa ditulis sebagai vektor 34 atau kalau di dalam vektor basis ya 3i ditambah 4j. Misalkan lagi ini ke sana, misalkan ini min 5, ini 2, ini titik B itu min 5,2. Dari OB, vektor OB disebut vektor posisi karena pangkalnya dari ke B, namanya min 5,2 atau min 5i ditambah 2c. Ini juga disebut sebagai vektor posisi karena pangkalnya awal mulanya dari titik 0,0, itu yang disebut dengan vektor posisi. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan dari A ke B akan diambil sebuah garis dari A ke B. Dari A ke B diambil garis vektor. Vektor AB ini bukan vektor posisi ya, karena pangkalnya dari A, ujungnya B. Jadi bukan pangkalnya pusat O, tapi pangkalnya A, ujungnya B. Ini bukan vektor posisi. Nah, dari A ke B kita bisa menentukan rumusnya adalah vektor posisi OB dikurangi vektor posisi OA. Jadi OB dikurangi OA. Ya, OB-nya min 5,2 dikurangi OA-nya 3,4 ya. Ini jadi vektor min 8 dengan berapa? Min 2 ya. Artinya ini min 8 artinya 8 ke arah kiri. Ya, dari sini itu 8 langkah ke arah kiri. Min 2 itu 2 langkah ke arah bawah. Karena min, tapi kalau positif artinya ke kanan langkahnya. Kalau ini positif ke atas. Tapi kalau ini negatif, langkahnya ke kiri 8, negatif 2 ke bawah 2 langkah. Nah, ini bukan vektor posisi kalau AB ya. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut pada penjumlahan dan pengurangan vektor. Panjang vektor atau besar vektor. Jika U vektor dengan elemen A, B, maka panjang vektor U disimbolkan ini seperti simbol modulus harga mutlak. Ini selalu positif, berarti panjang vektor sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kalau di dimensi bidang ya. Kalau di dimensi ruang dalam R3, jadi ABC vektor V, maka panjang vektor V adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat ya. Contohnya seperti ini. Misalkan U elemennya min 3,4 ya, maka panjang vektor U ditulis seperti ini. Panjang vektor U akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 9 tambah 16 25 ya. Nah, jadi panjang vektor U-nya adalah 5, pasti positif. Kemudian contoh yang kedua, misalkan V itu 2i tambah 1j min 2k ya, dalam vektor basis. Panjang vektor V sama dengan ya, akar
2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan 414 ya, 9 di akar ya, positif 3. Vektor satuan, vektor yang panjangnya 1. Jadi setiap vektor yang panjangnya 1 itu disebut vektor satuan. Sebelumnya kita bahas sedikit ya, di awal itu tentang vektor basis. Karena vektor basis itu memang dasarnya dari vektor satuan. Panjangnya semuanya adalah 1. Contoh vektor satuan ya. Jadi, misalkan ada vektor A, elemennya 1, 0. Nah, ini kan maka panjang A adalah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. 1 tambah 0 kemudian akar 1. Nah, 1. Atau vektor B misalkan 0, 1, 0. Maaf, vektor B, panjang vektor B akar 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya, ini kan 1, jadi 1. Nah, panjang 1. Nah, A dan B itu disebut sebagai vektor satuan karena memiliki nilai 1. Apakah vektor satuan selalu seperti ini? 1, 0, terdiri dari 0, 1? Tidak demikian. Misalkan vektor C 3/5 dan 4/5. Maka panjang vektor C adalah akar 3/5 kuadrat ditambah 4/5 kuadrat sama dengan 9/25 tambah sama dengan 25/25 1 ya, di akar 1. Ini juga disebut vektor satuan, vektor C ya, karena panjangnya 1. Nah, kita bisa menentukan vektor satuan dari vektor lain. Nah, ini disebut sebagai vektor satuan yang searah dengan vektor lain. Jadi kita bisa menentukan vektor satuan dari vektor lain. Rumusnya untuk menentukan vektor satuan dari vektor lain itu ini sama dengan vektor tersebut akan vektor U dibagi dengan panjang vektor U. Jadi setiap vektor kalau dibagi dengan panjang vektornya itu pasti menghasilkan vektor satuan. Nah, itu disebut vektor satuan yang searah dengan vektor yang lain. Contoh ya, misalkan diketahui vektor U 1, 2. Kita mau menentukan vektor satuan dari vektor U dan searah dengan vektor U. Jadi rumusnya vektor U itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Kalau U1, 2, maka panjang vektor U adalah akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 1, 4 jadi akar 5. Ini bukan vektor satuan ya U ya, karena panjangnya akar 5. Tapi dari sini kita bisa menentukan vektor satuan. Vektor U-nya 1, 2 dibagi panjang vektornya akar 5 menjadi 1 per akar 5 dan 2 per akar 5. Nah, ini vektor satuan. Coba cek, cari panjang vektornya. Akar 1 per akar 5 kuadrat ditambah 2 per akar 5 kuadrat. Sini 1 per 5, sini 4 per 5. Sama dengan 5 per 5, 1 di akar jadi 1. Nah, jadi ini vektor satuan yang ditentukan dari vektor U. Operasi jumlah dua vektor ya, vektor U ada dua vektor, vektor U dan vektor V. Vektor U ditambah vektor E ya, kalau di gambar itu ya, yang penting salah satu ujung dan pangkal vektor yang saling berhimpit bertemu.
hasilnya adalah dari pangkal ke ujung. Ini vektor U ditambah vektor V. Kalau dari elemennya, kalau U A1 B1 elemennya, vektor V A2 B2, maka tinggal ditambah vektor U ditambah vektor V, A1 tambah A2 B1 tambah B2, tinggal ditambahkan. Kemudian operasi selisih dua vektor, vektor U dan vektor V. Karena selisih maka U ditambah min V. Nah, kalau V ke sana maka min V lawan dari V dengan panjang yang sama arahnya sebaliknya. Hasilnya ini ya, U dikurangi V. Kalau di elemen tinggal dikurangi A1 kurangi A2, B1 dikurangi dengan B2. Contoh, diberikan vektor U min 1, 2, 1 dan vektor V 2, min 1, min 3. Jika vektor U ditambah vektor V, maka tinggal dijumlahkan ya. Min 1, 2, 1 ditambah 2, min 1, min 3. Hasilnya ini 1, 1, min 2, atau kalau mau ditulis dalam vektor basis, ditulis I ditambah J min 2K. Kalau ini dikurangi, ya, misalkan vektor U dikurangi V, ya tinggal dikurang saja. Min 1 kurangi 2, 2 dikurangi min 1, kemudian 1 dikurangi min 3. Hasilnya menjadi min 3, kemudian 3, kemudian 4, atau min 3I ditambah 3J ditambah 4. Untuk contoh yang kedua, diketahui koordinat P 2,2,0, Q 1,3,0 dan T 1,1,4. Ditanya vektor PQ ditambah vektor GT. Terlebih dulu kita cari vektor PQ dulu ya, dimana PQ itu kalau dari vektor posisi sama dengan OQ dikurangi dengan OP. OQ kurangi OP. OQ itu dari ini 130 ya, vektor posisi OQ dan vektor posisi OP 220. Maka menghasilkan min 1, kemudian 1, 0 untuk P. Berikutnya QT. QT berarti dari vektor posisi OT dikurangi vektor posisi OT. OT itu 114, OQ-nya 130 ya. 1 min 1 0, 1 min 3 min 2, untuk min 0 4 ya. Jadi PQ sudah, kita sudah, tinggal ditambah PQ tambah QT berarti min 110 ditambah min 0 4, jadi sama dengan min 1 min 1 dan 4. Perkalian antara vektor dan skalar. Jika vektor U elemennya ABC, maka perkalian antara skalar K ya, di mana K itu anggota bilangan real, dan U dengan vektor U, maka skalar K dikali vektor U sama dengan K kali ABC sama dengan K kali A, K kali B, K kali C. Jadi menghasilkan vektor yang berbeda. Contoh, misalkan ada vektor A elemennya 214 ya, vektor B elemennya 2 min 3 2. Kalau kita akan cari 2A misalkan ya, berarti 2A, jadi 2 kali vektor min 2 1. Jadi hasilnya min 4, kemudian 2, kemudian 8. 3B misalkan ya, 3 kali 2 min 3 2, menjadi 6
min 9, 6. Bisa dikombinasikan dengan penjumlahan pengurangan. Misalkan 2A ditambah 3B, ini ada penjumlahan dua vektornya. Tapi dari 2A dan 3B menjadi ya 2-nya sudah ketemu. 8 ditambah ya, menghasilkan vektor 2 min 7 kemudian 14. Perkalian dua vektor, lebih tepatnya perkalian skalar dua vektor ya. Jika vektor A, A1, A2, A3, vektor B, B1, B2, B3, maka perkalian skalar atau perkalian titik, juga dikatakan perkalian titik, A1, A2, A3 kali B1, B2, B3 menghasilkan A1 kali B1 tambah A2 kali B2 tambah A3 kali B3. Jadi perkalian skalar dua vektor itu hasilnya berupa skalar. Nanti suatu nilai ini tidak berbentuk vektor lagi, makanya disebut perkalian skalar. Kalau dari simbolnya namanya perkalian titik atau perkalian dot. Contoh, misalkan A elemennya min 2, 4. Ini juga bisa di dimensi bidang ya, hanya 2, sama saja caranya. B itu 3 min 1, maka A dot B min 2, 4 kali 3 min 1 itu hasilnya adalah min 2 kali 3 ditambah 4 kali min 1. Tidak untuk vektor, hasilkan 4 min 10. Hasilnya berupa skalar, berupa nilai, bukan berupa vektor. Sudut antara dua vektor diketahui vektor U dan vektor V, di mana di antara vektor U dan vektor V ada sudut alfa. Nah, U kali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V kalikan cos alfa. Jadi ini perkalian titik dua vektor ketika diketahui sudut di antara dua vektor tersebut. Atau kalau kita mau cari sudutnya, maka cos alfa sama dengan U dot V dibagi panjang vektor U kali panjang vektor V. Contoh, ya misalkan panjang U adalah akar 3 dan panjang vektor V adalah 2. Kemudian sudut antara U dan V adalah 30 derajat. Maka kita bisa cari U kali V atau U dot V perkalian panjang vektor cos alfanya 30 derajat. Akar 3 kali 2 cos 30 itu nilainya setengah akar 3 ya. Sama dengan 1 akar 3 kali akar 3 akar 9, 9 di akar 3. Jadi U dot V nya adalah 3. Kolinier atau segaris, 3 buah titik ya, titik A, titik B, titik C itu dikatakan kolinier atau segaris, berada pada garis yang sama, garis lurus yang sama. Itu ketika vektor AB sama dengan K kali vektor AC, dengan K-nya adalah skalar, anggota bilangan real, berapapun nilai K-nya. Jadi yang penting vektor AB itu sekian kalinya vektor AC, K-nya bebas nilainya. Contoh, kita akan membuktikan A itu koordinat 2, 3, 4, B itu koordinat 5, 5, 5, dan C itu koordinat 8, 7, 6. Kita akan membuktikan apakah A, B, C itu pada garis yang sama atau kolinier. Maka tentukan dulu vektor AB.
vektor AB itu vektor OB ya, dari vektor posisi dikurangi vektor OA ya, kita sudah pelajari ini. OB itu 5, 5, 5, OA nya 2, 3, 4 menghasilkan 3, 2, 1. Kemudian AC itu OC min OA. OC itu titik 876, OA itu 234. Nah, sini adalah 6, kemudian 4, 2. Nah, perhatikan antara AB sama AC. Harus semua ini AB sama dengan K kali AC. Jadi kalau ini dua ini disusun seperti ini, maka 321 itu sekian kalinya 642. Nah, sekian kalinya ini berapa nilainya? Agar 321 dengan 642 itu dikalikan dengan sekian pas sesuai. Jadi ketemu nilai K-nya adalah berapa? Setengah ya. Nah, setengah kali 6, 3. Setengah kali 4, 2. Setengah kali 2, 1. Nah, kalau memenuhi seperti ini, maka disimpulkan bahwa benar ABC itu segaris atau kolinier. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.